Oke, jadi assalamualaikum. Ini ada contoh soal nih, soal cerita ya. Kelas 7D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh kelas 7 dan kelas 8. Oke. Jenis film action yang disukai kelas 7 ada 75 orang yang suka action. Kelas 8 ada 80 orang. Yang suka drama kelas 7 ada 105. Kelas 8 ada 150. Totalnya semuanya kelas 8 itu ada 180, kelas 7 180, kelas 8 240. Lengkapilah pernyataan berikut. Oke, perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa yang memilih film drama kelas 8 atau kelas 8 yang memilih drama adalah, udah kita tulis dulu, tapi perbandingan ya, bukan jumlahnya. Oke. Oke, yang ditanyakan di sini ingat perbandingannya, berarti bukan jumlahnya ya, berarti kita harus bandingkan dulu. Oke, kelas 7 dan kelas 8, drama 8, kita singkat, tulis sini drama kelas 7 dibanding drama kelas 8. Drama kelas 8. Drama kelas 7 itu berapa? 105. 105. Sedangkan drama kelas 8 ada 150. Coba dibagi 5, 21. Dibagi 5 berapa? 30. Ya kan ya? Bisa lagi nggak? Dibagi 3, 7. Dibagi 3, 6. Oh, berarti 7 banding 6. Berarti perbandingannya nanti adalah kelas 7 banding kelas 8 adalah 7 dibanding 6. Seperti itu. Oke? Oke. Ada yang keliru ntar. Oke, salah sebentar. Ini salah ngitung. Buru-buru ya. Oke, dibagi 3, 7 dibagi 3 ini berapa? 10. Ini 10. Oke, sebentar. Ini 10. Berarti 7 per 10. Berarti perbandingannya adalah 7 banding 10. Oke, gitu ya. Kalian dengan perbandingan. Yang B, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa berarti ini. Sama ini. Kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa. Oh, maaf. Gini maksudnya. Pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Maksudnya gimana nih? Oke, maksudnya perbandingan ya. Perbandingan yang menyatakan siswa yang memilih film action kelas 7 dan kelas 8. Action itu berarti ini. 7 dan 8. Berarti action itu 75 sama 80 gitu ya, perbandingannya lah. Berarti action kelas 7 sama action kelas 8. Kita akan cari perbandingannya, yaitu 75 sama 80. Itu salah soal, maksudnya perbandingannya ya. Dibagi berapa nih semuanya? Bagi 5, 15 ya kan. Dibagi 5 berapa nih? Dibagi 5 lagi jadi 16 ya kan ya. Udah habis? Udah, ternyata 15 banding 16. Berarti ini 15 per 16. Ini maksudnya pecahan seperti ini ya. Yang C, perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama. Yang memilih drama semuanya ini. Seperti itu, semuanya dijumlahin. Terhadap kelas 7 dan kelas 8 yang memilih action, ini jumlahin semua. Berarti jumlah semuanya ya. Yang action berarti perbandingannya adalah drama banding action. Berarti perbandingannya adalah drama dibanding action. Gitu ya. Dramanya jumlahnya semuanya berapa nih? 75 tambah 80 jadi 155. Action kebalik, sorry. Drama 105 tambah 150 berarti 255. Yang action 75 tambah 80 berarti 155. Seperti itu. Gitu ya. Dibagi 5 berapa nih? Dibagi 5. 51. Dibagi 5 berapa nih? 31. Udah. Berarti perbandingannya 51 banding 31. Berarti 51 dibanding 31. Udah selesai. Gitu ya. Itu belajar cara membaca data dan membandingkannya. Oke? Ngerti Mas, alhamdulillah. Oke ya, see you, bye bye, assalamualaikum. Oke, yuk. Ini kita akan bahas tentang perbandingan sejenis ya.
yang punya satuan sama atau dia masih sejenis lah ya. Oke. Jadi maksudnya gini. Contoh aja deh langsung ya, biar paham. Ini membandingkan sebuah data biasanya. Kita akan membandingkan berat badan nih. Kita akan membandingkan berat badan. Berat badan beberapa orang misalnya akan kita bandingkan. Misalnya kita punya namanya Andi. Andi itu bobotnya misalnya 50 kg. Gitu ya. Terus saya punya misalnya Yuda. Yuda itu bobotnya 40 kg. Oke. Terus saya punya Faris. Gitu ya. Namanya Faris itu misalnya bobotnya 35 kg. Yang disebut perbandingan sejenis itu perbandingan yang masih hanya melibatkan ini aja, kilogram aja di antara mereka ya, belum melibatkan yang lain. Ini sejenis namanya. Jadi nanti kita bisa tanyakan perbandingan, misalnya ini kita singkat sebagai A. Andi itu A, Yuda itu Y, dan Faris itu F. Kita akan tanyakan perbandingan Andi dengan apa ini namanya? Yuda misalnya, berarti A banding Y atau A per Y, berarti nanti 50/40. Bisa dicoret tuh, gitu kan? Atau bisa ditulis berarti 5/4 ya. Kalau 5/4 berarti bisa ditulis A dibanding Y, yaitu 5/4. Udah selesai, itu namanya perbandingan sejenis. Paham sampai sini? Paham Mas? Oke, kalau saya nanya lagi misalnya, perbandingan Adi dibanding dengan Faris. Adi banding Faris, sudah tulis Adi Faris berarti A per F, yaitu 50/30. Kita sederhanakan ya. Kalau tadi yang dicoret itu nolnya, kalau ini kita bagi 5. Bagi 5 10. Itu 35 Mas, 35 bukan 30. Siapa yang nulis tadi barusan? Ayo, aku. Ini 35 ya. 35 dibagi berapa? Dibagi 5 berarti ya. Dibagi 5 berapa? 10. Dibagi 5 7. Oh, berarti 10/7. 10/7 atau bisa ditulis nanti A banding F itu adalah berapa? 10 dibanding 7. Seperti itu. Itu kalau membandingkan antar dua satuan atau dua entitas gitu ya. Gimana kalau kita akan bandingkan semuanya? Kalau bandingkan semua, misalnya saya mau bandingkan antara Andi, Yuda sama Faris. Nulisnya nggak seperti ini. Nulisnya langsung gini. Andi banding Yuda dibanding Faris. Berarti nanti Andi 50, Yuda itu 40, Faris itu 35. Langsung seperti ini nulisnya. Nggak bisa dibikin per gitu ya. Bisa nggak disederhanakan? Bagi 5 semua misalnya. Dibagi 5 10. Kalau ini 30 lagi sih nulisnya, yo. Harusnya 35 ya. Gitu ya. Dibagi berapa tadi? Dibagi 5 semua. Yuk dibagi 5 semua. Bagi 5 berapa nih bagi 5? 8. Oke, dibagi 5 7. Oke, seperti itu. Gitu ya. Sip. Oke, berarti nanti perbandingannya adalah A berbanding Y berbanding F gitu ya. Sama dengan 10 berbanding 8 berbanding 7. Seperti itu. Itu cara membandingkannya. Paham sampai sini? Paham Mas? Sip. Gitu. Ngerti ya? Ngerti. Sip. Nanti ada kasus gini misalnya, ada kasus. Ini hanya kasus aja ya. Kalau saya punya gini, A dibanding B sama dengan misalnya 3 dibanding 5. Dan kita punya, dan saya punya nih B dibanding B dibanding D, misalnya saya punya 2 banding berapa ya misalnya ya, 4 boleh, atau 2 banding 3. Seperti itu. Yang mau ditanyakan adalah nanti A dibanding B dibanding D. Bagaimanakah caranya? A banding B banding D. Di sini ada sebuah sedikit kasus nih. Kasusnya adalah A banding B yaitu 3 banding 5. Berarti kan artinya di sini A-nya itu 3, terus B-nya itu 5. Ya enggak tuh? A-nya 3, B-nya 5. Tetapi di sini
B-nya itu 3, D-nya itu B-nya itu 2, D-nya itu 3. Lihat, perhatikan. Di sini B-nya itu 5. B-nya itu 5, di sini B-nya itu 2. Nah, bagaimana cara merubahnya? Gitu. Caranya gini yuk. KPK dari 5 sama 2 berapa? KPK-nya 10. Berarti nanti B-nya itu jadikan 10 ya. Berarti kita rubah jadi gini. Nanti A banding B sama dengan, kan tadinya 5 nih, jadikan 10, berarti kali berapa? Kali 2. Jadi 10 ini kali 2 juga berarti jadi 6. Nah, seperti itu. Berarti A banding B itu 3 banding 5 atau bisa dirubah 6 banding 10. Dan B banding D, ini kan 2 tuh. 2 ini kita jadikan 10 juga karena ini udah jadikan 10 kan. Jadikan 10 berarti dikali 5. Nah, jadikan 10. Yang ini juga dijadikan dikali 5 kan ke sini ya. Nah, dikali 5 berarti ini juga dikali 5. Nah, kalau dikali 5 jadi berapa? Dikali 5 jadi 15. Oh, jadi perbandingannya sekarang 2 banding 3 itu dirubah jadi 10 banding 15. Oh, berarti kita sudah dapat. Di sini B-nya 10. Nah, di sini juga B-nya 10 tuh. Ya kan? Ini punya B-nya 10, udah sama-sama 10. Udah, kalau udah sama-sama seperti ini, kalian bisa bandingkan A banding B banding D. Ah, gitu. A-nya berapa? 6. B-nya berapa? 10 gitu ya. Terus D-nya berapa? 15. Ah, itu. Sip, udah gitu ya. Itu tambahannya ya. Tapi yang penting kalian yang pertama ini sudah paham dulu. Kalau ini udah paham yang pertama di sini, baru belajar yang ini. Oke? Ini tambahan ya. Oke, ada pertanyaan kah? Nggak ada, Mas. Alhamdulillah. Oke ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Oke Jo, assalamualaikum ya. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan tak sejenis atau mudahnya itu beda satuan. Nah, satuannya beda antara satuan yang pertama dengan yang kedua. Misalnya gini, Pak Eko dia mengisi mobilnya sebanyak 5 liter bensin. Nah, bensin yang diisi itu sebanyak 5 liter. Ternyata dengan 5 liter dia isi, dia mampu menempuh jarak sejauh berapa nih? Misalnya 40 km. Seperti itu. Kemudian dia mengisi kembali 6 liter. Ternyata dia mampu menempuh jarak sebanyak 48 km. Seperti itu. Paham ya? Ini namanya perbandingan tak sejenis. Kenapa? Yang ini liter, satuannya, yang ini kilometer. Itu namanya perbandingan tak sejenis. Oke? Ngerti? Ngerti, Mas? Oke. Lagi. Contoh nih, si Badu dia doyan makan, ya. Dia doyan makan. Dia akan menghabiskan misalnya 2 piring, 2 piring nasi dengan waktu yang dibutuhkan, dia membutuhkan waktu misalnya 8 menit. Seperti itu. Gitu ya. Dan kalau dia memakan 6 piring, dia akan membutuhkan waktu sebanyak berapa nih kira-kira? 24 menit. Gitu ya. Ini juga perbandingan tak sejenis karena apa? Dia beda ya. Yang di sini piring, yang di sini menit. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Sip. Kalau dibandingkan, nanti perbandingannya nanti kiri sama kanan. Kalau pernyataan ini benar, dia akan sama. Jadi gini, saya punya 5 liter dengan berapa ini? Atau 40 km menempuh dengan 5 liter maksudnya gitu ya. 40 km dia ternyata ditempuh dengan bensin 5 liter. Seperti itu. Kanan terus ke kiri. Jarak terus bensin ini juga jarak 48 km. Ternyata dibutuhkan bensin 8 liter. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi 40 bagi 5 berapa? 8. Berarti 8 km per liter. Berarti 8 kilo butuh 1 liter. Ini juga ini 6, maaf. Dibagi 6. Dibagi 6. Ya, ininya 6 soalnya. 48 bagi 6 8 juga. Berarti 8 km per liter. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke? Oke. Ngerti?
Ngerti Mas? Sip, itu contohnya ya. Kalau dia perbandingannya benar berarti akan ketemu benar. Oke. Boleh seperti ini cara membandingkannya, boleh seperti ini ya. Atau kalian bandingkannya gini. Ini dengan ini dengan ini boleh. Berarti kan saya perbandingkan nih 2 piring gitu ya, berbanding dengan 6 piring misalnya. Nanti hasilnya akan sama juga dengan 8 menit berbanding dengan 24 menit. Boleh seperti ini Mas? Boleh ya. Yang penting konsisten. Kalau tadi kanan kiri, terus kanan kiri lagi, kilometer liter kilometer liter. Kalau ini piring piring, menit menit, boleh. Nah kalau kita coret, ini juga bisa dicoret. Kan ini sama-sama piring ya, bisa dicoret. Menit sama-sama menit, bisa dicoret. Nah seperti itu. 2/6 kalau disederhanakan jadi berapa? 1/3. 8/24 disederhanakan juga 1/3. Sama kan? Nah sama. Jadi kalau dia pernyataannya benar, dia akan selalu sama gitu ya. Oke? Oke. Contoh Mas, boleh. Oke, ada seorang penjahit ya. Dia mampu menyelesaikan jahitan atau membuat baju. Dia mampu menyelesaikan baju sebanyak 4 potong gitu ya. 4 potong dalam waktu 4 potong. Dia waktu yang dibutuhkan adalah misalnya berapa jam ya, atau 2 jam deh. 2 jam seperti itu ya. Terus pertanyaannya adalah dia menyelesaikan, ternyata dia kerja sehari itu tidak 2 jam, ternyata dia kerja sebanyak 10 jam. Seperti itu. Berapakah baju yang dihasilkan? Misalnya sini X gitu. Caranya Kak tadi boleh kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau atas ke bawah boleh. Kalau kiri kanan berarti X ke 10 ya. X ke 10 berarti nanti yang ini juga 4 ke 2 gitu ya. Berarti X per 10 sama dengan ini 4/2. Kali silang ya. Berarti X sama dengan 4/2 dikali 10. Oke? Oke, yuk. Berarti kita sederhanakan. Coret-coret berarti sini 2. 2 kali 10 berarti 20. Gitu ya. Berarti X-nya adalah 20. Berarti 20 apa? 20 potong. Seperti itu penyelesaiannya. Paham ya? Sip. Atau boleh jadi tadi kan kalian kiri kanan terus kiri kanan, boleh atas bawah, ini ke sini. Berarti nanti ini ke sini perbandingannya. Nggak masalah ya, yang penting konsisten. Kalau kiri ke kanan terus kiri ke kanan lagi. Kalau atas bawah atas, boleh bawah atas. Berarti X per 4. Saya selalu pilih X-nya dulu yang saya tulis ya, biar mudah. Oke? Oke Kakak. X per 4 berarti 10 per berapa ini? 2. Kali silang ya. Berarti X sama dengan 10/2 dikali 4. Seperti itu. Oke. Kita bagi 10 bagi 2 5. 5 kali 4 berapa? 20. Berarti X-nya sama dengan 20 potong. Gitu. Oke ya. Sip, ngerti. Berarti kan sama nih. Ini jawabannya sama ini dengan ini. Seperti itu. Oke, ngerti ya? Ngerti Mas. Sip. Sampai jumpa lagi. See you. Bye bye. Assalamualaikum. Itulah perbandingan tak sejenis.